Seperti yang telah kita ketahui, virus corona atau COVID-19 merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia. Virus ini dimulai dari provinsi Wuhan, China, dan menyebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini, kasus positif corona di dunia telah mencapai angka 3.041.764 jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri, hingga video ini direkam, kasus positif telah mencapai angka 9.096, sembuh 1.151, dan yang meninggal adalah 765, yang merupakan kasus meninggal tertinggi di Asia Tenggara. Entah itu disebabkan oleh penyebaran virus yang cepat, penanganan medis yang kurang, orang yang memiliki gejala virus corona tapi tidak melapor, atau orang-orang yang menganggap virus corona ini adalah hal yang biasa. Saat ini, pemerintah telah menerapkan social distancing agar masyarakat tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta diwajibkan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. COVID-19 atau virus corona memiliki dampak yang sangat besar bagi seluruh umat manusia, apalagi di sektor perekonomian seperti saham yang menurun drastis, rupiah anjlok, dan segala jenis usaha yang menyandarkan diri dari kerumunan massa akan luar biasa terpengaruh, seperti rumah sakit, pariwisata, event organizer, hiburan, transportasi, hingga pedagang asongan. Dan juga puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang akan terkena PHK besar-besaran demi efisiensi bisnis akibat dampak dari virus ini. Sisi positifnya, kita secara tidak langsung memasuki era industri 4.0 karena banyaknya perusahaan yang memberlakukan peraturan work from home agar dapat menghindari penularan virus corona yang menyebabkan penggunaan teknologi yang meningkat. Banyak pedagang-pedagang yang mulai mempromosikan dagangannya di media sosial. Tentu, ketika pandemi ini berakhir, dunia akan merasakan perubahan yang besar dalam berbagai macam aspek. Tentu, setelah itu, penerapan teknologi digital dirasa menjadi sebuah hal yang hukumnya wajib untuk dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Bagi seseorang yang tidak berada di garda terdepan, sebisa mungkin untuk berada di rumah saja hingga wabah corona ini menghilang. Dan segera melakukan tes kesehatan jika mengalami gejala batuk, demam, atau sesak napas. Kapan menghilang? Jika masyarakat bisa menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak bersikeras untuk melakukan kegiatan di luar jika tidak terlalu penting, tentu akan mengurangi dampak buruk dari kasus ini dan mungkin saja akan selesai sebelum akhir tahun. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga, bersantai di rumah, setelah sebelumnya hanya menjadi tempat kita untuk tidur. Tentu saja, ini adalah saat yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang merantau jauh dari kampung halamannya agar bisa berkumpul kembali bersama keluarga, bercanda tawa bersama, berbagi cerita, dan waktu yang tepat untuk beristirahat. Tentu, istirahat bukan untuk memberhentikan langkah kita, namun untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk langkah yang lebih jauh lagi. Di rumah saja bukan berarti membuat kita menjadi tidak produktif, karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan karena sedang di rumah saja, kita banyak memiliki waktu yang dapat digunakan untuk belajar dan mengasah kemampuan diri. Sebab setelah wabah ini berakhir, akan ada banyak pekerjaan, tugas, ataupun kegiatan yang menanti kita. Jadi, jangan susah diatur, tetap di rumah saja untuk tidak menularkan dan tidak ditularkan.